Selamat pagi. God is good, amen? Tuhan baik, amin. Amen. You know, and if we can really believe what we just said this morning, Dan kalau kita bisa sungguh-sungguh percaya akan apa yang kita nyanyikan pagi ini, that Father, every breath I take, bahwa Tuhan setiap nafas yang kuhirup, my life belongs to you. hidupku itu milikmu. You know, He is a good, good Father. Kita tahu bahwa dia adalah Bapa yang baik. And then He will take care of you as a Father Dan dia akan menjaga kita seperti seorang Bapa that is taking care of His beloved son and daughter. yang menjaga dengan baik putra dan putrinya yang terkasih. Amen? So, I pray that this morning as we share the Word of God, Jadi aku berdoa pagi ini selagi kita membagikan firman Allah, you will truly have a personal encounter. saudara sungguh-sungguh akan memiliki pertemuan secara pribadi. Amen? So I want us to go to Psalm 91 verse 4. Jadi saya ingin kita untuk buka Mazmur 91 ayat yang keempat. And I'm just going to read this one verse. Dan saya hanya akan membacakan satu ayat ini saja. He says, "And he shall cover you with his feathers, and under his wings you shall take refuge, and his truth shall be your shield and buckler." Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Now, for many of us, the word wings, we think just of wings of like an eagle, wings of an angel. Banyak dari kita mungkin kalau mendengar tentang kepak sayap itu kita hanya memikirkan seperti sayap burung, sayap malaikat, sayap elang atau raja wali. But actually the word there doesn't just mean wings like wings with feathers. Tapi sesungguhnya kepak sayap yang sedang dibicarakan di sini bukan berbicara mengenai sayap seperti sayap burung gitu. It also means the edge of a garment Tapi ini juga berbicara mengenai ujung jubah. or the highest point of a building, the pinnacle. Atau ini juga berbicara mengenai titik tertinggi dari sebuah gedung. And remember when Jesus was in the desert, Dan ingat saat Tuhan berada di padang gurun, as he was being tested by the enemy, saat dia sedang diuji dari musuh. the enemy took him to the highest point Musuh mengambil dia dan membawa dia ke titik tertinggi. and said, "Will the angels not catch you? Dan bahkan musuh berkata, jatuhkanlah dirimu, bukankah malaikat akan menopang engkau? Just bow down and worship me, I'll give you all these kingdoms." Sembahlah aku dan aku akan memberikanmu semua kerajaan ini. But Jesus didn't. Tapi Yesus tidak melakukan And he itu. spoke the word of God. Dan dia bahkan mengucapkan firman Tuhan. Amen. And one of these, the meanings of the word wings, Dan selagi ini adalah arti dari kepak sayap yang dibicarakan di Mazmur, we can only understand when we go back to what it actually was from the beginning. kita hanya bisa mengerti ini secara penuh kalau kita membaca dan membawanya kembali kepada awal mulanya. The edge of the garment. Kita berbicara mengenai ujung jubah. Remember the woman that had the issue of blood? Apakah saudara ingat mengenai perempuan yang memiliki pendarahan selama 12 tahun? How she touched Dia menyentuh the hem of Jesus' garment. ujung jubahnya Yesus. Why? Kenapa? Because let's read Numbers 15, verse 38 to 40. Karena kita bisa baca di Bilangan 15 ayat 38 sampai 40. You can read Bahasa. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka. Turun-temurun dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan. Sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu dan matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. So here we see that God instructed the people from the beginning Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan memerintahkan kepada umatnya dari awal. to love His word and to follow His word. Untuk mencintai firman-Nya dan mengikuti perintahnya. But God knew they needed a reminder. Tapi Tuhan tahu mereka semua membutuhkan sebuah peringatan. Because if we are not reminded, we forget. Karena kalau kita nggak diingetin biasanya kita lupa, saudara. And they made these tassels on the four corners of their garments. Dan itu kenapa mereka membuat seperti jumbai-jumbai pada ujung 4 dari jubah mereka. So that every time they would see it, Sehingga setiap kali mereka melihatnya, they would remember the 613 laws that they had to keep.
Mereka bisa mengingat 630 Torah atau perintah yang harus mereka pegang. But not only to remember it, Tapi bukan hanya sebatas untuk mengingat saja, but the word clearly says here tapi firman dengan tegas mengatakan di sini. that you will remember and do. Di sini dikatakan supaya kamu mengingat dan melakukan. Amen? Not just remember, Bukan hanya sebatas mengingat, saudara. but you actually have to do it. Tapi kita sungguh-sungguh juga harus melakukannya. Exactly what we were singing about this morning. Persis seperti yang tadi kita nyanyikan pagi ini. So that your eyes and your heart Sehingga mata dan hati kita don't follow your ways, tidak mengikuti jalan hidup kita sendiri. but it will follow my ways. Tapi akan mengikuti jalanku. My word. Firmanku. That's what I say. Sehingga apa yang aku katakan. So in the New Testament, Jadi di perjanjian baru, we know kita tahu. God said Tuhan berkata, it will not just be written on the stones, the Torah word of ini, God. perintah ini tidak hanya akan dituliskan di loh batu saja. It's not only in the tassel we see, Dan tidak hanya sebatas di jumbai-jumbai yang kita lihat saja. but God said, I will write it in their hearts and on their minds. Tapi Tuhan berkata bahwa Dia akan menuliskan perintahnya di hati kita dan di pikiran kita. Amen? And that's why Dan itu kenapa? when we see in Mark 6 verse 56, Kalau kita lihat di Markus 6 ayat 56, it wasn't only the woman who had the issue of blood that wanted to touch the hem of Jesus' garment. saat itu bukan hanya perempuan yang mengalami pendarahan saja yang ingin menyentuh ujung jubahnya Tuhan Yesus. But it says, whenever he entered into a village, a city, or a country, Tapi dituliskan di situ kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, ataupun ke kampung-kampung. they laid the sick in the marketplace. Orang meletakkan orang-orang sakit di pasar. Not in the church, Bukan di gereja ya saudara, in the marketplace. di pasar. Amen? Why? Kenapa? And begged him that they might just touch the hem of his garment. Dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjabah jumbai jubahnya saja. And as many as touched him were made well. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. So the question I have this morning, Jadi pertanyaan yang saya punya pagi ini, Jesus wasn't the only one wearing that garment. saat itu bukan cuma Yesus saja yang pakai jubah seperti itu. He was not the only man in that village, in the marketplace, in that city wearing that talit. Bukan hanya dia yang di pasar itu, di kota itu, yang saat itu memakai talit. There were many others. Ada banyak orang lain. Even till today, Jewish men and boys wear it every day. Bahkan sampai hari ini orang-orang Yahudi yang tua ataupun muda memakai hal yang sama. So why did people not walk around touching each other's hems the whole day? Jadi kenapa orang-orang saat itu nggak berjalan ke sana kemari memegang jumbai satu sama lain? What was the difference between what Jesus was wearing and the other men? Apa perbedaan dari apa yang Yesus pakai dan orang lain pakai? It was the way Jesus did life. Perbedaannya ada diletak di mana Yesus menjalani hidup dia. He wasn't just wearing the outer garment. Dia bukan hanya sebatas memakai jubah saja, He manifested that word that he was wearing. tapi dia memanifestasikan dari firman yang dia gunakan. Because we know Jesus is the word. Karena kita tahu bahwa Yesus sendiri adalah firman Allah itu. And the word became flesh. Dan firman itu menjadi tubuh atau But daging. not everybody that was walking with Jesus knew that. Tapi tidak semua orang yang berjalan bersama Yesus mengetahui mengenai hal itu. That's why the word say we are so blessed more than angels because we get revelation and understanding they didn't have back then. Karena itu kenapa firman berkata bahwa kita bahkan sangat terberkati hari ini karena kita memiliki pewahyuan apa yang tentang mengenai Yesus yang tidak dimiliki oleh orang dulu. But people saw Tapi orang-orang bisa wherever melihat Jesus went, bahwa kemanapun Yesus pergi, the power of the word was a reality. kuasa dari firman itu menjadi nyata. It wasn't just something Jesus spoke about, Firman itu bukan hanya sebatas apa yang Yesus ucapkan saja, but it manifested, it was revealed. tapi itu sungguh-sungguh bermanifestasi dan menjadi nyata. And now we might think, yeah, Angga, but that was Jesus. Dan mungkin banyak dari kita berpikir ya itu kan Yesus That Anggia. was true of his life. Itu kan di kehidupan dia dulu. But what does the word say about your life today? Tapi apa yang firman katakan mengenai hidupmu hari ini? Exactly the same. Sama persis saudara. Galatians 3 verse 27, the word says, Galatia 3 ayat 27 berkata, for those who are baptized into Christ, mereka yang telah dibaptis bersama Kristus put on Christ.
Mereka telah mengenakan Kristus. We don't have only the 613 tassels, the tassels present, the 613 words. Kita tidak hanya sebatas memiliki punca-punca jumbai itu yang merepresentasikan 613 Torah atau perintah Allah. We don't have the old covenant only. Kita tidak hanya sebatas memiliki perjanjian lama saja. You are clothed with the fullness Tapi of kita Jesus sungguh-sungguh Christ. sudah dipakaikan dengan kepenuhan Yesus That's what Kristus. Colossians 1:27 says. Itu yang dikatakan di Galatia 3 ayat 27. Christ in you, the hope of glory. Bahwa Kristus di dalam kita adalah harapan dari kemuliaan. Jesus said, Yesus berkata, I want us to read together. saya ingin kita untuk baca sama-sama John 14, Yohanes 14 verse 21. ayat ke-21. John 14, Yohanes verse 21. 14 ayat ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Is that the truth? Apakah itu kenyataan? Is that true of our lives today? Apakah ini menjadi kenyataan dari hidup kita hari ini? What did Jesus say? Apa yang Yesus katakan? This is not what Ankia says. Ini bukan apa yang Miss Angkia ngomong loh. This is what Jesus said. Ini apa yang diucapkan oleh Yesus. The person who has my word Manusia yang memegang perintahku and keep them. dan menyimpannya. Not who listen to it on Sunday mornings, Bukan mereka yang mendengar firmanku pada hari Minggu, in the marketplace, tapi di pasar-pasar, in the school, di sekolah-sekolah, in your home, bahkan di rumah who kita. keep my word. Siapa yang memegang perintahku? It is them who loves me. Merekalah yang mengasihi aku. You know, I always say, people say, oh Ankia, I love Jesus. Oh, saya sering mendengar orang bilang, aduh Angkia saya sangat mencintai Yesus. And I say, okay, write down 500 Bible verses. Terus saya bilang, oke tuliskan 500 ayat Alkitab. Oh, cannot. Oh gak bisa. But Jesus is the word. Tapi kan Yesus itu firman Allah. So if you say you love Jesus, Jadi kalau Anda berkata bahwa Anda mengasihi Tuhan, but you never spend time in the word, tapi Anda tidak pernah menghabiskan waktu dalam firman Tuhan, you don't love Jesus. artinya saudara tidak mengasihi You Yesus. have a religion, Saudara memiliki agama, and that is not good enough. dan itu tidak cukup. We cannot keep what we do not know. Kita tidak bisa memegang sesuatu yang kita tidak tahu. You cannot keep the word if you do not spend time in the word. Kita tidak bisa memegang perintah Tuhan kalau kita tidak menghabiskan waktu dalam firman Tuhan. If the people didn't spend time with Jesus, they never saw the manifestation of the word. Kalau orang-orang itu tidak menghabiskan waktu dengan Yesus, maka mereka tidak akan bisa melihat manifestasi dari firman Allah If dalam you do not hidupnya. spend time with the word, you're not going to see the manifestation of the word. Kalau saudara tidak menghabiskan waktu dalam firman Tuhan, maka saudara tidak akan bisa melihat manifestasi dari firman Allah. So Jesus says, if you love me, Jadi Yesus berkata, jika engkau Keep my mengasihi word. aku, maka engkau memegang and perintahku. whoever loves me Dan mereka yang mengasihi aku will be loved by my Father. akan dikasihi oleh Bapakku. And I will love him, Dan aku akan mengasihi dia. and I will show myself and manifest myself Dan to him. aku akan menyatakan diriku dan memanifestasikan diriku kepada dia. If you want more of God in your life, Kalau saudara menginginkan lebih dari tangan Tuhan dalam hidup saudara, we have to wear Christ. kita harus menggunakan Kristus. We have to daily touch that hem. Kita harus secara setiap hari menyentuh How punca do we dari do jumbai itu. Practically. Dan bagaimana kita melakukannya How secara do praktek. we touch the hem of his garment on a daily basis? Bagaimana caranya kita menyentuh punca jumbai itu setiap harinya. You have to spend time in the word, Kita harus menghabiskan waktu dalam firman. and you have to have faith. Dan kita harus memiliki iman. Luke 8 verse 12 to 13. Lukas 8 ayat 12 sampai 13. Jesus teach about the word. Yesus sedang mengajari mengenai firman. He teach them that the word is like a seed. Dia mengajari bahwa firman itu seperti benih. And in verse 12 and 13, Jesus described two groups of people who did not have the faith that the word can bear fruit. Dan di Lukas 8 ayat 12 sampai 13, Yesus ini sedang mengajari kepada dua kelompok orang yang mereka itu memiliki firman tapi tidak memiliki iman. So let's read Luke 8 verse 12 and 13. Jadi mari kita baca Lukas 8 ayat 12 sampai 13.
Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Amen? It speaks of the condition of your heart. Ini sedang berbicara mengenai kondisi hati kita What we sing about this morning. yang barusan kita nyanyikan pagi ini. These two groups of people hear the word. Dua kelompok orang ini mendengar You can firman. sit in church every Sunday Saudara bisa saja duduk setiap and hari you Minggu can di hear a gereja. message. Dan saudara bisa mendengar You can persatuan. watch YouTube at home. Saudara bahkan bisa menonton YouTube di rumah. But suddenly, Tapi tiba-tiba when there's a test, saat ada ujian pencobaan, suddenly when somebody gives you a negative report, saat tiba-tiba ada seorang datang memberikan saudara laporan negatif, how do you respond? bagaimana saudara meresponi? Do you respond according to what the Holy Spirit says? Apakah saudara akan meresponi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus? Or do you respond from your flesh? Atau saudara akan meresponi dari kedagingan saudara sendiri? Do you respond with what the Word of God says in season? Apakah saudara akan meresponi sesuai dengan firman yang Tuhan telah nubuatkan untuk musim itu? Because this morning I did spend time with the Lord and I have fresh manna. Karena pagi ini saya telah menghabiskan waktu dengan Tuhan dan saya memiliki mana yang segar. So I know what God is saying today. Jadi saya tahu apa yang Tuhan sedang ucapkan untuk hari ini. Or are you still eating the bread of last Sunday Atau saudara masih memakan roti dari hari Minggu lalu. that already became stale? Yang saat ini itu sudah berjamur. And then when the enemy challenge you, Lalu saat musuh datang dan menantang saudara, you don't know how to respond. saudara tidak tahu cara meresponinya. And Jesus taught us how to resist the enemy. Dan Yesus bahkan mengajari kita bagaimana kita menolak To musuh. say, it is written. Dia berkata, telah tertulis. So it's not just hearing. Jadi ini bukan hanya sebatas mendengar You have saja. to believe. Kita harus sungguh-sungguh percaya. And we know what the word says about faith without works. Dan kita tahu apa yang dikatakan oleh firman mengenai iman tanpa perbuatan. It's dead. Itu kematian, saudara. You cannot just speak it with your mouth. Kita tidak bisa hanya sebatas berbicara dari mulut kita saja. You have to have faith. Kita harus memiliki iman. You have to believe Kita harus percaya. what the word says is true. Apa yang firman telah katakan itu nyata. Not what CNN says, Bukan apa yang dikatakan di CNN. not what TikTok says, Bukan apa yang telah dikatakan oleh TikTok. not what Instagram said this morning, Bukan apa yang dituliskan di Instagram pagi ini. but what did the word of God say? Tapi apa yang dituliskan dan dikatakan oleh firman Allah. That will give you faith. Itu akan memberikan kita iman. Because faith comes by hearing and by hearing the word of God. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Number two, Dan yang kedua. you must have faith. Number one, Yang pertama kan kita harus punya Number iman. two. Yang kedua. John 15 verse 7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. The word should abide in you. Firman itu harus tinggal di dalam kita. No more visitation, Tidak boleh lagi hanya kunjungan saja. but habitation. Tapi harus tempat tinggal. You cannot read the word and forget. Kita nggak boleh cuma baca lalu kita lupa, saudara. You cannot read a verse and forget. Kita nggak boleh baca firman terus kita lupain. You have to find a way practically to remember and memorize the word of God. Kita harus mencari cara bagaimana kita bisa menghafal ayat firman Tuhan. That's why I used my screen of my phone every time to put a verse. Itu kenapa saya selalu menggunakan wallpaper di handphone saya untuk menaruh satu ayat. Because how many times a day do you touch your handphone? Karena berapa kali sehari kita buka handphone kita, saudara. So then you look at a nice picture of yourself or of someone else. Jadi setiap kali kita buka handphone kita cuma lihat muka kita sendiri yang cantik dan ganteng atau orang lain, saudara. Look at the word of God. Daripada itu mending kita lihat Put a firman verse Tuhan. on your lock screen. Taruh satu ayat Every di time lock you screen open it. kita. Sehingga setiap kali Speak kita buka, that verse. kita buka HP, kita baca ayat itu. And you will start to remember. Dan setelah itu kita akan mulai bisa menghafal. Because you have the mind of Christ. Karena kita memiliki pikiran Kristus. But if you don't put in effort. Tapi kalau saudara tidak menaruh When I was a usaha. student, there was no handphone. Pas Miss Angkia masih murid saat itu belum ada handphone, saudara. So I used this yellow post-it papers Jadi saat itu Miss Angkia menggunakan tempelan post-it. in my car. Ditaruh di In my mobilnya. bathroom. Ditaruh di toilet, On my saudara. mirror. Bahkan ditaruh I di wrote cermin. verses. Miss Angkia menuliskan ayat-ayat. So my friend said, wow, Ankia, you are walking Bible. Jadi orang selalu bilang ke Miss Angkia, oh Angkia kamu itu Alkitab berjalan.
I didn't sleep on the Bible and say, Lord, please put it in my mind. Saya nggak tidur, bantalnya pakai Alkitab terus bilang, Tuhan tolong instalin dalam pikiran saya. Nggak No. gitu saudara. I put in the effort, Saya ada perjuangan, discipline. ada kedisiplinan. I learned and studied. Saya belajar dan mempelajari. So none of us have an excuse. Jadi gak ada satupun dari kita memiliki alasan. You can remember the Korean drama stories very well. Saudara bisa mengingat K-drama punya alur cerita dengan So sangat there's nothing bagus. wrong with your mindset. Jadi with gak ada your yang memory. salah dari pikiran saudara atau cara ingat saudara. But you spend more time with Korean drama than with your actual friends. Tapi saudara lebih banyak menghabiskan waktu nonton K-drama daripada teman-teman saudara. So there's nothing wrong with your mind. Jadi gak ada yang salah ya dari pikiran kita saudara. The challenge is your discipline. Rintangannya berada di kedisiplinan kita. Switch off your phone. Matikan handphone, Go to the throne. pergi ke tahta Bapa. Spend time with God. Habiskan waktu dengan Get Tuhan. fresh manna every morning. Terima roti yang segar itu setiap pagi. Because what did Jesus say? Karena apa yang dikatakan oleh Yesus? Let's read John 15:7. Mari kita baca di Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Does it say in Bahasa that you can ask whatever you need or whatever you want? Whatever you want. Jadi dituliskan bukan apa saja yang kamu perlu ya saudara ya, tapi dituliskan apa saja yang kamu kehendaki atau apapun yang kita mau. Why? Kenapa? Because Jesus said, Karena Yesus berkata, even before you know, your Father know what you need. bahkan sebelum kita mengetahui apa yang kita butuhkan, Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan. We don't have to beg God for food. Kita itu tidak perlu meminta-minta kepada Allah untuk memberikan kita makanan. We don't have to beg God for clothes. Kita tidak perlu meminta-minta kepada Tuhan untuk He baju. said, look at the field. Dia bilang, lihatlah Look ke at the ladang, birds. lihatlah kepada burung-burung. Are you not more important to me, Ankia, than a sparrow? Bukankah kamu lebih penting kepadaku daripada burung-burung itu? But Jesus said, Tapi Yesus berkata, if my word abides in you, kalau firmanku tinggal di dalam kamu, you can ask whatever you want. maka kamu bisa meminta apapun yang kamu inginkan. You know why? Tahukah kenapa saudara? Because then the things that you would want Karena kalau begitu apapun yang kita minta will not be earthly things. sudah pasti. Earthly things. Sudah pasti bukan hal-hal duniawi. You're not going to pray for a new handbag. Kita nggak mungkin minta tas baru saudara. You're not going to pray for a bigger car. Kita nggak mungkin doa untuk minta mobil yang lebih besar. You're going to pray what's on the Father's heart. Tapi kita pasti mendoakan dan meminta apa yang menjadi kerinduan Bapa Is juga. it wrong having a nice handbag? Is it wrong having a nice handbag? Salah nggak saudara kalau kita punya tas yang bagus? No. Nggak salah saudara. If you look at the tabernacle, Kalau kita lihat ke bait Allah, everything was beautiful. semuanya di dalam itu indah-indah. Everything was the best. Semuanya itu yang terbaik. The problem is, Tapi permasalahannya adalah, if your identity is determined by the handbag. kalau identitas kita itu ditentukan dari tas yang kita bawa. If your identity is determined by the t-shirt you wear. Kalau identitas kita ditentukan dari baju yang kita If pakai. you feel less important because of what you have, Kalau kita merasa bahwa kita tidak begitu penting karena kita tidak memiliki banyak hal, then it's an issue. maka itu sudah menjadi masalah. God is not against us having beautiful things. Tuhan itu tidak menentang kalau seandainya kita mau hal-hal baik kok. Anas always says, my Pastor wife, Hannes selalu bilang, you have a very special anointing istriku, kamu memiliki pengurapan yang luar biasa. to walk into a shop and choose the most expensive item. Kamu selalu berjalan ke sebuah toko dan selalu memilih barang yang paling mahal di toko itu. Before you see the tag. Bahkan sebelum kamu melihat harganya. I love beautiful things, Karena Miss Angkia menyukai hal yang indah. but the things don't have me. Tapi hal-hal tersebut tidak memiliki Miss Angkia. Whatever God gives me, Apapun yang Tuhan berikan ke Miss if He Angkia, says tomorrow give away, kalau Tuhan bilang besok untuk kasih ke orang lain, I don't have to ask for confirmation Miss Angkia nggak akan minta konfirmasi kedua kali. because I know Karena Miss Angkia tahu this is temporary. bahwa semua hal di sini itu hanya sementara. I'm building a house where I'm going to live eternally. Tapi aku sedang membangun rumah yang akan kutinggali nanti selamanya. If the word of God is staying in you, Kalau firman Tuhan ada di dalam kita, you can ask whatever you want. kita bisa meminta apapun yang kita mau. And God says, Dan Tuhan berkata, I will give it to you. aku akan memberikannya kepadamu. People ask me, Ankia, how is it possible Orang bertanya kepada saya, Angkia bagaimana bisa that you live the way you live? bahwa kamu bisa hidup dengan gaya hidupmu?
supernaturally. Bahkan dengan supernatural, saudara. You don't have a fee. Kamu itu tidak pernah memberikan gaji You- atau meminta. You don't have a list like many pastors. Bahkan kamu tidak punya Requirements. memiliki syarat ketentuan seperti pendeta-pendeta lain. How is it possible? Bagaimana mungkin? Because I know Karena aku tahu what does the word say about me. apa yang dituliskan di firman mengenai aku. The word is alive Firman itu hidup and the word is food. dan firman itu makanan. The word is shelter. Firman itu tempat berlindung. The word is a sword. Firman itu sebuah pedang. The word is a hammer. Firman itu sebuah The palu. word is fire. Firman itu api. So you have to get the word in you. Jadi kita harus memiliki firman itu di dalam diri kita. Practically, Secara praktek, saudara. put the word in front of your eyes to see. Taruhlah firman itu di depan mata kita untuk kita lihat. Number 3, Dan yang ketiga, the word says, firman berkata, speak the word. kita harus mengucapkan firman. Joshua 1 verse 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amen. You cannot speak something you don't know. Kita tidak bisa memperkatakan sesuatu kalau kita tidak tahu. If I ask you today, who's the smartest in the church? Kalau saya tanya kepada Boas? saudara hari ini, You, of course you. siapa yang paling pintar di gereja ini? Sudah pasti Pak Boas ya saudara ya, Pastor So Boas. what's my telephone number? Jadi nomor HP-nya Miss Angkia berapa Pak Boas? You don't know? But you're so smart. Kan pinter banget Pak Boas, masa nggak tahu? Nggak semua Can Pak you Boas read tahu. numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5? Can? Pak Boas bisa baca angka 1 sampai 10. Ya. But my number is 11 numbers. You don't know? Tapi nomornya Miss Angkia itu cuma 11 huruf, cuma 11 angka loh saudara, masa nggak tahu? Okay. Can you say? Oh, wrong. Jawabannya Why? salah saudara. Kenapa Pak Boas He's bisa so nggak tahu? smart. Padahal kan Pak Boas pinter banget. How can he not tell us my number? Kok bisa Pastor Boas nggak bisa kasih tahu nomor I'm teleponnya not Miss Angkia? asking a very difficult scientific or mathematical problem, right? Saya bukan lagi bertanya sebuah rumus fisika atau rumus IPA yang sangat susah loh. But he doesn't know it. Tapi Pak Boas He tidak hasn't seen it. tahu. Belum pernah So lihat. it doesn't matter how smart he is. Tidak peduli seberapa He doesn't know my pintar Pastor number. Boas. Pastor Boas nggak tahu nomor teleponnya Miss Without my Angkia. number, you cannot call me. Dan tanpa nomor teleponnya Miss Angkia, Many of us, Pastor Boas nggak bisa telepon Miss Angkia. Dan banyak we want dari to be kita, super smart with God. kita mau jadi pinter banget sama Tuhan. But you don't have God's number. Tapi bahkan kita tidak punya nomor teleponnya Tuhan. You don't have connection. Kita tidak bisa memiliki koneksi. Your Wi-Fi is off. Wifi kita mati, saudara. Because you don't have the word. Karena kita tidak memiliki firman Tuhan. If the word is not in you, Kalau firman itu tidak dalam kita, how do you communicate with God? bagaimana kita bisa memiliki hubungan How dengan do you hear Tuhan? God's voice? Bagaimana kita bisa mendengar suara If Tuhan? God says, Kalau Tuhan berkata, my voice is my word, suaraku adalah firmanku, I speak every word. aku mengucapkan setiap firman. If you don't spend time, Kalau saudara tidak menghabiskan waktu, you do not have faith, saudara tidak akan bisa memiliki iman. the word will not be in you, Dan firman itu tidak akan berada dalam dirimu, and you will not be able to speak the word. dan saudara tidak akan bisa mengucapkan firman itu. And that's why the word of God says in Proverbs 18 verse 21, Itu kenapa firman Tuhan berkata di Amsal 18 ayat 21, life and death is in the power of your tongue. kehidupan dan kematian itu ada di ujung lidah kita. If the word is in you, Kalau firman itu ada dalam diri kita, you will speak the word. kita pasti akan mengucapkan firman If itu. you put your mind full of other nonsense, Tapi kalau kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang tidak penting, if you spend more time on social media than in the word, kalau kita lebih banyak menghabiskan waktu di sosmed daripada di firman Tuhan, you will speak what the word speak. saudara pasti akan mengatakan apa yang dunia katakan. You know, last week in KL, I used President Jokowi as an example. Minggu lalu saya di Kuala Lumpur, saya menggunakan contoh Pak Jokowi, saudara. You know, he's a trendsetter. Saudara tahu Pak Jokowi itu trendsetter. He's a fashion icon. Dia itu seperti model fashion, saudara.
You know, when I came to Indonesia many years ago in 2011, Karena beberapa tahun lalu pas saya datang ke Indonesia di 2011, if you wear sneakers in church, you would be crucified. kalau saudara pakai sepatu kayak saya nih, sneaker ke gereja, saudara pasti disalibkan. If you wear sandals, whoa, problem. Kalau saudara bahkan pakai sendal ke gereja, wah itu parah banget saudara. What shoe did Jesus wear? Kira-kira Yesus saat itu pakai sepatu apa sih saudara? Sandal? Pakai sendal? But Tapi when Jokowi started to wear sneaker, saat Pak Jokowi mulai pakai sepatu sneakers, what happened? apa yang terjadi saudara? Everybody in Indonesia follow. Semua orang di Indonesia mulai mengikuti. I praise God for President Jokowi Oh, saya mengucap syukur kepada Pak Jokowi, ke Tuhan mengenai Pak Jokowi. because of a lot of religion left. Karena banyak hal-hal agamawi itu meninggalkan Indonesia. But if tomorrow Tapi kalau besok the next leader says, sneakers out, back with bling bling shoe. pemerintahan selanjutnya berkata, nggak boleh pakai sneakers, harus balik ke sepatu yang mengkilat-kilat. What do humans do? Apa yang dilakukan oleh manusia? We follow after humans, Kita pasti mengikuti manusia lain. which is okay Yang sebenarnya nggak apa-apa. if it's just plain fashion. Kalau cuman untuk fashion aja ya saudara ya. But if it determines your identity, Tapi kalau itu menentukan identitas it kita determines your relationship with God. dan menentukan hubungan kita dengan Tuhan. If before you were judging someone because of their shoes, Kalau sebelumnya kita menghakimi orang lain karena sepatu mereka, the same people maybe that you chase out of church because of sneakers is the same person now wearing sneakers. bahkan mungkin orang yang sebelumnya menghakimi orang lain karena pakai sepatu, hari ini dia yang pakai sepatu sneakers. So we have to be careful. Jadi kita harus hati-hati Is the saudara. word of God the lamp to our feet? Bukankah firman Tuhan itu menjadi pelita bagi Is kaki the word kita? of God the light in our path? Bukankah firman itu menjadi terang bagi Is jalan the word kita? of God our standard? Bukankah firman Tuhan harus menjadi standar kehidupan kita? Or is it what the world says? Atau yang menjadi standar kehidupan kita adalah apa yang di dunia katakan? Because the standard of the world is changing. Karena standar dunia itu terus berubah-ubah. The world is going to tell you everything is okay. Dunia akan berkata kepada saudara bahwa semua hal itu tidak apa-apa. But it's not. Tapi itu tidak seperti In itu. fact, in Revelations, the Lord warns us. Bahkan faktanya adalah Tuhan memperingati kita di kitab Wahyu. He says, if you are lukewarm, Dia berkata kalau kamu suam-suam I will kuku, spit you out. aku akan memuntahkan engkau. He says, I have this against you. Dia berkata bahwa aku memiliki ini untuk You menentang lost your engkau. first love. Engkau telah kehilangan kisah kasih How? mula-mulamu. Bagaimana saudara caranya? We follow after the world. Kita bisa begitu karena kita mengikuti alur dunia. It's no longer important what Jesus says. Sehingga kita merasa tidak lagi penting apa yang Yesus katakan. It's no longer important what the Word of God says. Kita merasa bahwa tidak penting lagi firman Tuhan. But Anki, I want to be politically correct. Tapi Angkia, saya ingin menjadi benar secara politik. I don't want to offend someone. Saya nggak ingin menyinggung orang lain. What if you keep quiet Bagaimana kalau saudara diam? and that person died today? Dan orang itu hari ini mati. And one day when they see you, Dan suatu hari nanti saat they ask you, saudara bertemu "Why didn't dengan you help mereka, mereka bertanya pada saudara, kenapa I went kamu to tidak hell." membantu aku kemarin? I lost my life. Aku kehilangan nyawaku, I'm eternally doomed aku secara abadi because you didn't tell me the mati truth. karena kamu tidak memberitahuku mengenai kebenarannya. Someone once said, Ada seseorang berkata suatu hari, I rather offend you for a moment. A moment. lebih baik saya menyinggung hatimu untuk sementara saja Then keep quiet and see you in hell for eternity. daripada aku harus tetap diam dan melihat kamu mati di keabadian di neraka nanti. Don't compromise the word of God. Jangan mengkompromikan firman Tuhan. The word says everything will fade away, Firman berkata bahwa semuanya ini akan binasa. but God's word stands. Tapi hanya firman Allah yang akan tetap. The standard of having a relationship with God have not changed.
Standar dari memiliki hubungan dengan Tuhan itu tidak pernah berubah. I'm not talking about religious rules and regulations. Saya bukan sedang berbicara mengenai peraturan agamawi ya saudara. I'm talking about a personal relationship. Tapi saya sedang berbicara mengenai hubungan secara Spending pribadi. time in prayer. Menghabiskan waktu dalam doa. Studying the word of God. Mempelajari firman Tuhan. Worshipping in spirit and in truth. Dan memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. And living a life that is set apart for God's purpose. Dan menghidupi kehidupan yang dipisahkan dari dunia hanya untuk kemuliaan Tuhan. So if we say, Lord, Jadi kalau kita berkata Tuhan, whatever I speak, apapun yang saya ucapkan, it will be your word. itu harus sesuai dengan firman-Mu. No compromise. Tidak boleh lagi berkompromi, saudara. No agreeing with a TikTok preacher. Tidak lagi kita bawa pengkhotbah dari TikTok, saudara. Because it sounds so good. Karena memang kedengarannya biasanya enak ya, saudara ya. If Jesus comes tonight, Tapi kalau Yesus datang malam ini, the one you're going to meet is not going to be the TikTok preacher. satu orang yang saudara akan temui bukan pendeta yang di TikTok itu, saudara. Sorry, it's not going to be Boaz or Alan. Dan sorry ya saudara, mungkin bukan Pak Boas ataupun Helen. It's going to be Jesus Christ. Tapi Yesus sendiri yang akan bertemu dengan saudara. And you cannot say, but Alan said. Saudara-saudara nggak bisa bilang, tapi Bu Ellen bilang. And Jesus is going to ask, did you not have the word? Yesus pasti akan nanya, emang kamu nggak punya firman Tuhan? That's why Jesus said, Itu kenapa Yesus berkata, in that day when I come, di hari itu saat aku datang, many banyak orang will say, but Lord, in your name, akan berkata, tapi I Tuhan, did all of this. dalam namamu aku melakukan semua hal ini. And he said, go away. Tapi Yesus berkata, pergi, I never knew you aku tidak pernah mengenalmu. because you did not do the will of my Father. Karena kamu tidak melakukan kehendak dari Bapakku. And you cannot know the will of the Father Dan saudara tidak bisa mengetahui kehendak Bapa if you don't spend time in the Word, kalau saudara tidak menghabiskan waktu dalam if you firman don't spend Tuhan. time with the Father. Kalau saudara tidak menghabiskan waktu dengan Bapa. Lastly, Dan yang number terakhir, 4, yang keempat, have faith, kan yang pertama miliki iman. abide in the Word, Yang kedua harus membaca speak the Word. firman. Yang ketiga kita ucapkan firman. Number 4, Dan yang keempat, do the Word. lakukanlah firman itu, kerjakanlah firman itu. James 1 verse 23 to 24. Yakobus 1 ayat 23 sampai 24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. I want to challenge you. Saya ingin menantang saudara. You know, in I think less than 10 days now, the new year will start in Israel. Saya rasa kurang dari 10 hari tahun baru Israel akan dimulai. We are entering a new spirit year. Kita itu sudah mau masuk ke tahun baru rohani, saudara. What has the Lord asked you to do Apa yang telah Tuhan minta saudara untuk in the lakukan year 5785? di tahun 785. 5785? That's the calendar of heaven. Itu kalender surga ya, saudara. We have our English calendar. Kita punya kalender There's Inggris, Chinese calendar. kita bahkan punya kalender Cina, There's many different calendars. dan ada begitu banyak kalender lain, saudara. But the calendar of heaven, Tapi kalender surga, it's the year 5785. itu kita akan memasuki tahun 5785. And the new year is starting on the eve of 2 October. Dan tahun baru itu akan dimulai pada sore hari di 2 Oktober. What has God said to you for the new year? Apa yang Tuhan telah katakan kepada saudara untuk tahun baru ini? Have you asked Him? Apakah saudara sudah tanya pada Tuhan? You know, any business, Tahukah saudara di setiap bisnis, any ministry, setiap pelayanan, in the beginning, before even the year starts, pada awal mulanya, bahkan sebelum tahun itu dimulai, you sit down with your team and you plan. saudara itu kalau udah mau masuk tahun baru pasti duduk bersama tim ya saudara ya. I sat with my team last week, 2 weeks ago, and we planned for next year. Dan Miss Angkia duduk bersama timnya 2 minggu lalu untuk merencanakan tahun depan. What is the Lord saying for Asia? Apa yang sedang Tuhan katakan sih mengenai Asia? When the new year starts, Saat tahun baru itu dimulai, will you know what the Father have asked you to do? apakah saudara sudah tahu apa yang Tuhan ingin kita untuk lakukan di tahun baru itu? If you don't ask Him, Kalau saudara nggak tanya, if you don't spend time with Him, dan saudara tidak menghabiskan waktu dengan Tuhan, how can you do what He wants to do? bagaimana saudara bisa melakukan apa yang Tuhan ingin kita How untuk can you be in lakukan? the place He wants you to be? Bagaimana saudara bisa berada di sebuah tempat di mana Tuhan ingin kita untuk berada di situ? If you never ask,
Kalau saudara tidak pernah nanya, you're not going to receive. saudara tidak akan pernah menerima. And when we want to be doers of the word, Dan kita semua ingin menjadi perlaku dari firman. it's not only the written word, Dan bukan hanya firman yang tertulis saja. but it's also to say, Lord, what are you speaking now? Tapi firman itu dituliskan dari Tuhan yang sama. Dan kita harus tanya kepada Tuhan itu, Tuhan apa yang sedang kau katakan sekarang? Abba, Father, what have you written in heaven for my life now? Aba Bapa, apa yang sedang kau tuliskan di surga untuk hidupku saat ini? Where must I be, Lord? What must I do, Lord? Di mana saya harus berada Tuhan? Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Then and only then we can say like Jesus, Dan hanya saat itu saja kita bisa berkata seperti Yesus. I have food to eat that you do not know of, Aku memiliki makanan yang kamu tidak mengerti. and that is to do the will of my Father. Dan makanan itu adalah untuk melakukan kehendak There's a Bapakku. substance, Ada sebuah zat, there's a provision, ada sebuah there's a persediaan, protection ada sebuah perlindungan that nothing in this world can provide yang tidak ada satupun dari dunia ini bisa berikan pada kita. when you do the will of God. Saat kita melakukan kehendak Bapa. It is supernatural. Dan hal tersebut sangat Your supernatural. mind cannot explain it. Bahkan pikiran kita tidak bisa mengartikannya. People will not understand it. Orang-orang lain tidak akan mengerti. But just like the woman came and touched, Tapi sama seperti perempuan itu yang datang dan menyentuh the manifestation of the word of God, dari manifestasi dari firman Tuhan. you can walk in the manifestation of the word of God every day. Saudara juga bisa berjalan dari manifestasi firman Allah setiap Every hari. day. Setiap hari. If Kalau you are a doer of his word. saudara adalah pelaku dari firman Tuhan. So I want to challenge you for the next, is it 10 days? I think so it's the 5th day. Today is 21st. Yes. What is the date today? Today is 22nd. 22nd? Yes. So 8 plus 2, 10 days. Yes. 10 days. In 10 days, Jadi dalam 10 hari ke depan, the new spiritual year will start. tahun baru rohani akan dimulai. What is the Lord saying Apa yang sedang Tuhan katakan for you next? untuk kehidupan saudara selanjutnya? What does he want to do? Apa yang dia ingin lakukan? And you know the beautiful thing? Dan saudara tahu hal yang indah, The more you spend time in the Word of God, semakin banyak kita menghabiskan waktu dalam firman Tuhan. Hebrews 4 verse 12 says, Di Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, His Word is active, firman-Nya itu hidup, His Word is operative, firman-Nya itu bekerja, His Word is energy dan firman-Nya adalah kuasa It atau cuts. kekuatan. through bone and marrow, Dan bahkan bisa menusuk, where memisahkan no antara daging dan medical tulang scalpel sumsum. can enter, Bahkan ada pisau bedah yang tidak bisa sampai di titik itu. where no laser or medication can penetrate. Saat tidak ada laser atau obat manapun yang bisa menembus, The Word of God is operative. firman Tuhan bisa bekerja di situ. It performs His will. Dan Tuhan yang akan melakukan It says it kehendaknya. discern your heart and your thoughts. Dan bahkan dituliskan bahwa firman Tuhan itu bisa membedakan antara pikiran kita dan You pikiran can hati only kita. have the mind of Christ Kita hanya bisa memiliki pikiran Kristus if you spend time in His Word. kalau kita menghabiskan waktu dalam You firman can only Tuhan. have a heart that is transformed Kita hanya bisa memiliki hati yang diubahkan when you spend time in the Word of God. saat kita menghabiskan waktu dalam firman Tuhan. So I want to pray Jadi saya ingin berdoa this morning pagi ini the word that firman Jesus spoke yang Yesus katakan over the disciples kepada murid-muridnya. in Luke 24 verse 45. Di Lukas 24 ayat 45. Jesus prayed, Yesus berdoa, Lord Father, Aba Bapa, I pray aku berdoa that you open their understanding bahwa Engkau yang membuka pengertian mereka to comprehend the scripture. untuk bisa mengerti firman-Mu. Church, Gereja, it is time ini saatnya to manifest the word of God. untuk memanifestasikan firman Tuhan. There's no more time Tidak ada waktu lagi to be a church goer, untuk hanya menjadi pengunjung gereja saja, to play church, untuk bermain gereja, to never read the Bible. untuk tidak pernah membaca firman. This is the time Inilah saatnya. when the shaking is coming. Saat goncangan itu akan tiba. It doesn't matter what you have in the bank. Tidak peduli apa yang saudara miliki di bank. If the system is down, Kalau sistemnya semua you turun, need to know saudara harus tahu where is your provider. di mana penyedia saudara. You need to know Saudara harus tahu who is your healer. siapa penyembuh When the saudara. hospitals are gonna be full, Saat nanti rumah sakit semuanya penuh. when the banks is shut down, Saat bank-bank
bank ditutup. when the shopping malls have no food. Saat bahkan toko-toko di mall tidak punya makanan. You have to know Saudara harus tahu you are so precious bahwa saudara sangat berharga. that you have a Father that watch over you, Bahwa saudara memiliki Bapa yang menjaga saudara. that says, I will feed you food, Yang berkata, aku akan memberikanmu makanan. I will keep you healthy, Aku akan menjaga kamu akan tetap sehat. and nothing Dan tidak ada satu shall pun by any means yang dengan maksud hurt apapun or harm you. akan menyakiti atau menyentuhmu. But if you don't have Tapi kalau kita tidak memiliki that relationship now, hubungan itu saat ini, when the shaking comes, saat goncangan itu tiba, and it's coming very soon, dan goncangan itu sudah sangat dekat, saudara, we cannot grab the Bible from the shelf kita tidak bisa baru mau mengambil Alkitab dari and do what we lemari did in COVID. dan melakukan apa yang seperti kita lakukan di COVID. Suddenly we memorize Tiba-tiba kita baru Psalm ingat 91. Mazmur 91. But the problem is, Tapi permasalahannya adalah verse 1 ayat yang pertama adalah is what unlock the other 15 verses. ayat yang pertama yang akan membuka sisa dari 15 ayat yang lain. It's not for every church goer. Itu tidak diberikan kepada setiap orang yang hanya sebatas mengunjungi It's not for gereja. everyone that say Jesus, Jesus. Bukan hanya untuk mereka yang berkata Yesus, Yesus. Because even the demons believe he's the Son of God. Karena bahkan kita tahu iblis juga tahu bahwa dia anak Allah. Verse 1 says, Tapi ayat yang pertama berkata, it is for those itu diberikan kepada mereka who did stay, yang sampai hari ini who sit down, duduk, who marry yang menikah, the Almighty, bermalam who dengan have yang a maha kuasa, personal, intimate relationship. yang memiliki hubungan secara intim dengan Tuhan. When the world is shaken, Saat dunia digoncangkan, they stand strong. mereka yang akan berdiri dengan kuat. When the world is hungry, Saat dunia kelaparan, they are the ones that provide. mereka lah yang akan memberi makanan pada dunia. When the world needs healing, Saat dunia membutuhkan kesembuhan, they are the one that lay their hands. mereka lah yang akan menumpangkan tangan untuk menyembuhkan. Church, Gereja, that must be us. itu harus menjadi kenyataan kita hari ini. Get ready. Bersiaplah, Prepare. bersiaplah. Don't be like the foolish virgins Jangan sama seperti 5 wanita yang bodoh, that was at the right place, yang berada di tempat yang tepat, waiting for the right person, menunggu orang yang tepat, having the right lamp, memiliki memiliki lampu yang benar, wearing the right clothes, menggunakan baju yang benar, but the oil ran out tapi minyak mereka akhirnya habis terbakar because of one thing. karena satu hal, They didn't prepare. mereka tidak bersiap-siap. This is the time, church, Ini saatnya bagi gereja to prepare. untuk bersiap-siap. And how do we do it? Dan bagaimana kita melakukannya? We have faith in the word. Kita harus memiliki iman kepada firman. We spend time in the word. Kita menghabiskan waktu dalam We firman. speak the word. Kita ucapkan firman itu. We do the word. Dan kita lakukan firman itu. Because that is who Jesus is. Karena itulah siapa Yesus sesungguhnya. So I want you to close your eyes. Jadi saya ingin kita semua untuk memejamkan mata. And I want you to take a moment. Saya ingin saudara untuk mengambil waktu sejenak. Look at your own life, Monday to Monday. Coba lihat hidup saudara masing-masing dari hari Senin sampai Senin berikutnya. How much of that 7 days a week? Seberapa banyak dari 7 hari dalam seminggu itu? How many hours? Seberapa banyak jam? How many minutes Seberapa banyak menit is Jesus part of your life? Yesus menjadi bagian dari hidupmu? I'm not asking how many minutes are you spending in church or in a ministry. Saya tidak sedang bertanya kepada saudara seberapa banyak waktu yang saudara habiskan di gereja atau dalam pelayanan. How are you doing life with Jesus? Tapi bagaimana saudara menjalani hidupmu sendiri dengan Yesus? Is he in your office? Apakah dia berada di kantormu? Is he in your social activities? Apakah dia berada saat kamu melakukan kehidupanmu secara sosial? If he is, Kalau dia ada, he will manifest himself. dia akan memanifestasikan dirinya sendiri. Holy Spirit, Roh Kudus, I ask that this morning, Lord, aku minta pagi ini Tuhan, we want to delete our human calendars.
Kita ingin menghapus kalender manusiawi kita. We want to delete our human schedules. Kita ingin menghapus setiap jadwal manusiawi kita. And we want to prioritize you. Dan kita ingin menaruh kepercayaan kita kepadamu. That you will be the priority every day. Bahwa engkau yang akan menjadi prioritas kami setiap harinya. Not religiously, Bukan secara agamawi, but through relationship. tapi lewat hubungan. Lord, I pray that this church, Tuhan, aku MCC berdoa BSD, bahwa gereja ini, MCC BSD, each one here masing-masing dari mereka yang ada di sini will love the word of God. akan mencintai firman Tuhan. They will have faith in the word of God. Mereka akan memiliki iman dalam firman They will Tuhan. speak the word of God. Dan mereka akan mengucapkan firman Tuhan. They will do the word of God. Dan mereka akan lakukan firman Tuhan. And Jesus, you will manifest Dan Yesus engkau akan memanifestasikan wherever they go. bahwa kemanapun mereka pergi, In the same way, Lord, bahwa dengan cara yang sama Tuhan, when you walked into a marketplace, saat engkau berjalan ke pasar-pasar, people received healing. orang-orang menerima kesembuhan. People received deliverance. Dan mereka bahkan menerima kebebasan. People received restoration. Mereka menerima pemulihan. Because you revealed and manifested the word. Karena engkau memanifestasikan dan menunjukkan Holy firman Spirit, itu. Roh Kudus, make us disciplined. buatlah kami menjadi disiplin. Let us no longer compromise. Jangan lagi kami berkompromi Tuhan. Be the priority. Biarlah engkau jadi prioritasnya. Give us understanding, Holy Berikanlah Spirit. kami pengertian Roh Kudus. And thank you, Abba Father, Dan terima kasih Aba Bapa. that you watches over your word Bahwa engkau yang menjaga firman-Mu. and that you perform it Dan engkau yang melaksanakannya in our lives. di dalam hidup kami. I just see how the Lord is that situation that you are truly trusting Him for transformation. Saya melihat bagaimana saat ini ada sebuah situasi di mana saudara percayakan kepada Tuhan untuk diubahkan. I see these white boards in front of everyone. Saya melihat ada sebuah papan putih di depan, papan tulis di depan masing-masing orang. And I see how you take a pen and you write on these white boards that situation. Dan saya bisa melihat bagaimana saudara sedang mengambil sebuah alat tulis dan saudara sedang menuliskan situasi itu di atas papan tulis itu. And all these white boards are lying next to each other. Dan setiap papan tulis ini berada di sebelah satu sama lain. And I see how the Holy Spirit come. Saya bisa melihat bagaimana Roh Kudus datang And like a wind, He just blow over these boards. dan sama seperti angin yang meniup papan-papan ini. And I see how an angel come and he just wipe every whiteboard clean. Dan saya bisa melihat bagaimana malaikat datang dan malaikat itu menghapus setiap tulisan dari papan tulis And I itu. see how Jesus come with a red marker. Dan saya lihat bagaimana Yesus datang dengan sebuah marker berwarna merah. And he writes Dan dia menuliskan on that board in front of you di papan itu di depan saudara. what he says. Apa yang sedang dia katakan. Not what you've written down, Bukan apa yang telah kita tuliskan, but what he says. tapi apa yang dia katakan. Thank you, Abba Father. Terima kasih Aba Bapa. This is what I see in the Spirit right now. Oh, apa yang aku lihat saat ini di alam roh. I pray that it come and manifest Aku berdoa itu yang akan datang dan in physical memanifestasikan. bodies, Bahkan di tubuh-tubuh fisik. in physical lives. Di hidup fisik manusia. Whatever has been written on these whiteboards, Holy Spirit, Apapun yang telah dituliskan di atas papan tulis ini, Roh Kudus. breathe life. Hembuskan kehidupan. You are the breath of life. Engkaulah hembusan nafas dari kehidupan itu. Thank you, Abba Father, Terima kasih Aba Bapa. that you commission your angels to perform your words. Bahwa engkau yang mengutus malaikatmu untuk melakukan mujizat-mujizat. Thank you, Jesus. Give us your eyes, Holy Spirit. Berikanlah kami matamu, Roh Kudus. Give us your ears. Berikanlah kami telingamu. Give us the mind of Christ. Berikanlah pemikiran Kristus.
There's somebody here this morning, God is touching your lungs Ada seseorang pagi ini yang berada di sini, Tuhan sedang menyentuh paru-parumu. and He's bringing complete healing in your lungs this morning. Dan dia sedang memberikan kesembuhan secara penuh kepada paru-parumu pagi ini. Whatever doctors have said, Apapun yang dokter telah katakan, believe this morning percayalah pagi ini God is healing your lungs. bahwa Tuhan sedang menyembuhkan paru-parumu. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I want you to see for yourself. Aku ingin saudara untuk melihat kepada dirimu sendiri. What is Jesus writing on your board this morning? Apa yang sedang Yesus tuliskan di papan tulismu pagi ini? Thank you, Lord, for your word Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu that is operative, yang bekerja, that is alive, yang hidup, and it will bear fruit dan akan berbuah 100-fold. bahkan 100 kali lipat. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus.